Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Mubarok dari kelas 10 MIPA 3 dengan nomor absen 22. Yang terhormat kepada Dewan Juri, kami dari tim oposisi ingin mengutarakan pendapat dengan mosi di negara tingkat korupsi tinggi, penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran. Kami menolak mosi tersebut. Sebelum saya mengutarakan argumen saya, perlu diketahui pengertian indeks integritas sekolah. Indeks integritas sekolah adalah sebuah nilai yang dimiliki oleh suatu sekolah dalam hal kejujuran selama melaksanakan ujian berlangsung. Lantas, mengapa kami tidak setuju? Karena indeks integritas sekolah juga dapat menimbulkan potensi masalah dalam hal dunia pendidikan Indonesia. Jika sebuah sekolah memperoleh indeks integritas yang rendah, maka publik dapat menyimpulkan bahwa sekolah ini indeks integritasnya patut dipertanyakan. Masyarakat dapat berpikir bahwa guru, kepala sekolah, dan murid-muridnya berlaku tidak jujur. Hal ini dapat menimbulkan cap atau stempel negatif pada sekolah tersebut. Guru dan siswa mungkin dapat menerima bila sekolahnya mendapat akreditasi B atau C hanya dikarenakan prasarana dan sarana yang kurang memadai. Tetapi bagaimana penerimaan mereka bila indeks integritas sekolah C misalnya merupakan indikator tingkat rendah? Mungkin saja penerapan indeks integritas sekolah ini dimaksudkan untuk memicu sekolah-sekolah agar meniadakan praktik curang selama penyelenggaraan ujian. Apakah maksud ini dapat tercapai? Sebab menghapus stempel negatif itu tidaklah mudah, sekalipun di tahun berikutnya indeks integritas sekolah itu bertambah baik. Cap sekolah yang tidak jujur itu akan sukar dihapus di ingatan masyarakat. Lagi pula, penerapan indeks integritas ini merupakan bentuk penyamarataan sehingga dapat memicu anggapan bahwa bila indeks integritas rendah, berarti seluruh siswa dan guru di sekolah itu rata-rata berintegritas rendah alias curang, tidak jujur, dan sebagainya. Padahal keadaan ini dapat dijumpai banyak sekolah, sekalipun sekolah yang berakreditasi A, tapi menyamaratakan semua guru dan siswa tidak jujur. Itu rasanya kurang bijaksana. Apalagi indeks integritas ini digunakan oleh perguruan tinggi sebagai salah satu tolak ukur dalam penyeleksian mahasiswa baru. Alangkah nasibnya siswa yang pandai lagi jujur, tapi sekolahnya memiliki indeks integritas sekolah yang rendah. Peluang untuk masuk perguruan tinggi yang bagus yang ia minati jelas berkurang. Sebaliknya, siswa yang kurang pandai dan tidak jujur dalam ujian memperoleh nilai yang bagus, misalnya karena kecurangan yang tidak diketahui, dan belajar di sekolah yang berindeks integritas yang tinggi. Peluang untuk masuk perguruan tinggi jauh lebih besar. Dalam kasus ini, asas keadilan tidak terpenuhi bagi siswa yang pandai dan jujur yang bersekolah di indeks integritas yang rendah. Jadi, kesimpulan yang saya dapat adalah bahwa penerapan indeks integritas sekolah perlu dipikirkan matang-matang bila dimaksudkan untuk mendorong sekolah bertindak jujur dalam penyelenggaraan ujian. Jangan sampai perjalanan belajar siswa yang pintar dan jujur terganjal dalam indeks integritas sekolah yang rendah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang tepat atau menyinggung, saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi wal taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.